Tangisan di sepertiga malam bisa mengubah takdirmu. Di saat dunia terlelap, di saat semua orang sibuk dengan mimpinya, ada satu waktu yang begitu istimewa, sepertiga malam terakhir. Waktu di mana langit seakan terbuka, dan doa-doa lebih dekat untuk didengar. Tangisan di waktu ini bukan sekadar air mata. Itu adalah bahasa hati. Saat seseorang bangun dalam sunyi, menahan kantuk, lalu bersujud dengan penuh kerendahan, disitulah keikhlasan diuji. Banyak orang mengeluh tentang hidupnya. Rezeki terasa sempit, masalah datang silih berganti, hati gelisah tanpa arah. Tapi sedikit yang mau bangun di sepertiga malam untuk benar-benar berbicara kepada Allah. Padahal, bisa jadi yang mengubah takdirmu bukan usaha besarmu, tapi air mata yang jatuh dalam doa tulusmu. Dalam keheningan itu, kamu tidak perlu terlihat kuat. Kamu boleh rapuh. Kamu boleh menangis. Karena justru disitulah Allah melihat siapa yang benar-benar bersandar hanya kepadanya. Takdir memang sudah ditetapkan. Tapi doa adalah bagian dari takdir itu sendiri. Dan Allah mencintai hambanya yang memohon, yang bersujud, yang berharap tanpa putus. Maka jika hidup terasa berat, jangan hanya mengeluh di siang hari. Cobalah menangis di sepertiga malam. Siapa tahu, dari air mata itu, Allah ubah jalan hidupmu. Namun, tidak semua tangisan bernilai di sisi Allah. Bukan tentang seberapa banyak air mata yang jatuh, tapi seberapa dalam hatimu berserah. Ada orang yang menangis karena dunia, dan ada yang menangis karena takut kehilangan Allah. Di sepertiga malam, tidak ada yang melihatmu. Tidak ada pujian, tidak ada penilaian manusia. Hanya kamu dan Tuhanmu. Disitulah kejuyuran diuji. Apakah kamu benar-benar mencarinya, atau hanya mencari jalan keluar dari masalahmu? Ketahuilah, Allah tidak pernah menolak hamba yang datang dengan hati yang hancur. Bahkan, justru hati yang retak itulah yang paling dekat dengannya. Mungkin selama ini kamu merasa doamu belum dikabulkan. Tapi bisa jadi, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Atau mungkin, Allah rindu mendengar suaramu lebih lama di sepertiga malam. Jangan remehkan satu sujud di gelapnya malam. Jangan anggap sepele satu doa yang kamu bisikkan dengan penuh harap. Karena bisa jadi, di antara ribuan doamu, ada satu tangisan yang membuat langit bergetar dan mengubah segalanya. Jadi malam ini, saat yang lain tertidur lelap, bangunlah. Coba bicara pada Allah. Menangislah, bukan karena lemah, tapi karena kamu tahu, hanya Dia tempatmu kembali. Dan siapa tahu, itulah awal perubahan besar dalam hidupmu. Dan ingat, tidak semua perubahan datang dengan cara yang langsung terlihat. Kadang, Allah tidak mengubah keadaanmu seketika, tapi Dia menguatkan hatimu terlebih dahulu. Karena hati yang kuat, mampu melewati ujian seberat apapun. Di sepertiga malam, kamu belajar tentang sabar. Kamu belajar tentang berharap tanpa batas. Kamu belajar bahwa tidak semua hal harus kamu pahami sekarang, karena Allah tahu waktu terbaik untuk menjawabnya. Mungkin besok hidupmu masih sama. Masalahmu belum selesai. Tapi ada satu hal yang berubah, hatimu lebih tenang. Dan dari ketenangan itu, lahir kekuatan. Jangan berhenti hanya karena belum melihat hasil. Banyak orang menyerah, tepat sebelum doanya dikabulkan. Teruslah datang di sepertiga malam. Walau hanya sebentar. Walau hanya satu doa. Walau hanya satu air mata. Karena Allah melihat setiap langkahmu menujunya. Dan percayalah, tidak ada tangisan yang sia-sia di hadapan Allah. Semua dicatat. Semua didengar. Semua akan dibalas di waktu yang paling tepat. Jadi jika malam ini kamu masih diberi kesempatan untuk bangun, jangan sia-siakan. Karena mungkin, itu adalah undangan langsung dari Allah untuk mengubah hidupmu dan ketika kamu mulai terbiasa bangun di sepertiga malam, kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya doa yang mengalir, tapi hatimu mulai hidup kembali. Yang dulu kamu kejar mati-matian, perlahan terasa biasa saja. Dan yang dulu kamu anggap sepele, justru terasa sangat berharga. Kamu jadi lebih peka, lebih sabar, dan lebih kuat menghadapi hidup. Karena kamu tahu, kamu tidak sendiri. Ada Allah yang selalu mendengar, bahkan saat tidak ada satupun manusia yang peduli. Di titik itu, kamu tidak lagi hanya meminta. Kamu mulai bersyukur. Bersyukur atas luka, karena itu yang mendekatkanmu. Bersyukur atas ujian,
karena itu yang menguatkanmu. Dan bersyukur atas setiap air mata, karena itu yang membuatmu kembali kepadanya. Maka jangan heran, jika orang yang sering menangis di sepertiga malam,